Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, berjumpa kembali dengan saya, Kang Restu. Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat, baik, dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Seperti biasa, kali ini Kang Restu akan menceritakan sebuah kisah horor misteri. Dan sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, klik lonceng notifikasinya serta like video ini agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel ini. Kang Restu juga mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah mendukung dan juga sudah mensupport channel ini. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi, bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Mah, Papa berangkat dulu ya, ucap seorang suami yang bernama Reza kepada istrinya yaitu Aini. Aini pun langsung menyalami suaminya dan Reza pun mencium kening Aini dengan mesra, lalu segera beranjak pergi dengan menggunakan mobilnya. Setelah kepergian dari Reza, Aini pun bersihkan piring bekas sarapan mereka makan berdua tadi, serta bebenah rumah sebagaimana kebiasaan istri-istri yang lainnya. Mereka tinggal di rumah mereka yang dibangun sendiri setelah menikah. Namun hingga usia pernikahan mereka yang kini sudah 5 tahun, akan tetapi mereka belum juga dikaruniai momongan. Reza ini punya sebuah usaha kios HP di sebuah mall. Bahkan dia juga memiliki 2 kios dan alhamdulillah semua usahanya itu lancar semua. Bahkan dari usahanya itu, dia bisa bangun rumah yang mereka tinggali saat ini. Setiap harinya Reza selalu datang ke kiosnya untuk sekedar mengawasi para karyawannya dan juga mendata pemasukan dan juga pengeluaran, serta iklan agar banyak pembeli di kios-kiosnya itu. Pada pagi itu, Reza pun disambut ramah oleh para karyawannya. Reza juga menyapa kembali ramah-ramah para karyawannya. Kebiasaan Reza yang disukai para karyawannya itu, dia setiap pagi selalu membelikan makanan atau sekedar jajanan buat para karyawannya. Sehingga para karyawannya di situ, dia suka sama bos yang sangat baik hati. Reza pun kemudian menuju ke ruangan khusus yang sengaja dibuat kiosnya, dan dia pun saat itu mulai melakukan pembukuan. Sementara di sisi lain Aini ketika luang di rumahnya, dia hanya menonton televisi dan juga bersantai. Karena memang Reza ini tidak mengizinkan istrinya untuk bekerja lagi setelah dia menikah. Namun kadang juga Aini suka keluar sama teman-teman lamanya untuk sekedar shopping ataupun kumpul makan biasa, dan saat itu keluarga mereka harmonis-harmonis saja, tidak ada gangguan apapun. Reza biasanya pulang menjelang maghrib, dan memang karena Aini tidak bisa masak, biasanya Reza yang menawarkan untuk beli apa sebelum dia pulang. Mah, mau makan apa? Mama pengen bakso, Pak. Ya sudah, Papa beliin bakso ya. Pedas apa tidak? Pedas dong, Pak. Biasa, ucap istrinya kepada Reza. Saat itu Reza pun langsung mampir terlebih dahulu ke kios bakso dan beli 2 bungkus. Selang beberapa saat kemudian, setibanya Reza di rumah, Aini pun langsung menyambut kedatangan suaminya dan mencium tangannya, kemudian menyiapkan baksonya di dapur. Sedangkan saat itu, Reza pun memutuskan untuk mandi terlebih dahulu dan ganti baju, karena memang badannya sudah sangat bau seharian berkeringat. Usai Reza mandi, mereka pun makan bersama di depan TV di ruang santai, dan Aini pun menanyakan soal kiosnya hari ini. Gimana, Pak? Tadi kiosnya? Alhamdulillah, Ma. Hari ini lebih banyak pemasukan dari kemarin. Oh iya, Ma. Papa rencananya mau buka kios lagi, tapi di lokasi mall yang berbeda. Menurut Mama gimana? Aini yang mendengar usulan pendapat dari suaminya, dia pun hanya bisa mendukung keputusan dari suaminya dan juga tidak mempermasalahkannya. Kalau Mama sih terserah Papa saja. Mama pasti akan dukung apapun keputusannya kok, Pak. Saat Reza mendengar jawaban dari istrinya, dia pun lalu mangguk-mangguk dan melanjutkan untuk makan baksonya lagi. Singkat cerita, malam pun semakin larut dan mereka memutuskan untuk segera pergi tidur ke kamarnya. Karena katanya besok Reza tidak akan pergi ke kios, karena memang dia akan mencari kios baru yang akan disewa. Dan dia juga meminta istrinya untuk ikut bersamanya besok. Mah, kamu besok ikut ya. Kemana, Pak? Cari kios di mall lain.
Iya, ya sudah tidur. Lalu mereka pun beranjak untuk tidur. Pada keesokan paginya, Aini pun sudah bangun lebih dulu. Biasanya dia dudukan di depan teras rumahnya sambil menunggu Amang tukang bubur lewat. Setiap pagi mereka sarapannya hanya roti selai, atau kadang juga bubur ayam langganannya. Dan selang beberapa saat kemudian, saat itu terdengar suara penjual bubur ayam dan segera Aini pun membeli 2 porsi. Usai membeli bubur ayam, Aini pun segera membangunkan Reza dan mengajaknya untuk sarapan bersama. "Pah, bangun pah. Ayo sarapan dulu." Saat itu Reza pun terbangun dengan mengucek kedua matanya. Lalu dia pun segera bangkit menuju ke kamar mandi untuk cuci muka saja, kemudian dia sarapan. Saat itu Aini pun menanyakan apakah dia jadi pergi hari ini, karena Aini melihat Reza masih mengantuk dan juga sangat kelelahan. "Pah, kita jadi pergi cari kios baru. Soalnya aku lihat kamu masih ngantuk." "Ya jadi mah, nanti." Namun Reza pun bilang jadi. Dan akhirnya, usai mereka selesai sarapan, Reza pun saat itu segera beranjak mandi dan juga bersiap-siap. Kemudian Aini pun ganti pakaian untuk bersiap-siap. Pada pagi itu pun mereka bersiap ke sebuah mall lain yang masih ada di daerahnya. Setibanya di mall, mereka pun sambil mencari kios yang akan disewakan. Reza juga mengajak Aini untuk belanja pakaian untuk membahagiakan istrinya. Hingga usai berkeliling ke sana kemari, akhirnya mereka pun menemukan kios yang lumayan besar, serta luas dan tertera nomor yang bisa untuk dihubungi. Saat itu Reza pun langsung menghubungi nomor yang sudah bersangkutan itu, lalu mengajaknya untuk ketemu di resto yang ada di mall tersebut. Saat itu Reza dan Aini pun menunggu sambil makan terlebih dahulu. Dan setelah selesai makan, si orang pemilik kios itu yang akan disewakan, dia pun datang dan mereka pun langsung membahas harga sewa per bulannya, sekaligus akan bayar setoran di mallnya itu. Dan setelah itu, mereka juga langsung sepakat untuk mengambil sewa kios itu, serta Reza pun saat itu langsung melakukan pembayarannya pada saat itu juga. Kemudian karena semua urusan telah selesai, mereka pun beranjak untuk pulang ke rumah lalu lanjut untuk beristirahat. Singkat cerita, pada malam harinya, Reza pun langsung menghubungi rekan kerjanya dan meminta besok untuk menata segala macam keperluan untuk kios barunya itu. Sementara pada keesokan paginya, Reza pun sibuk kembali untuk mengurusi kios cabang baru, sehingga dia mungkin akan pulang lembur sampai malam kepada istrinya. Reza juga menyuruh Aini untuk makan terlebih dahulu nantinya. Terserah dia mau beli sendiri ataupun pesan lewat online. "Mah, aku berangkat dulu ya." "Oh iya mah, nanti kamu makan dulu saja ya. Soalnya papa mau lembur. Mama beli sendiri saja ya, ataupun pesan lewat online." "Iya pak, nanti gampang." Setelahnya mereka pun seperti biasa saling menyalami dan Reza pun mencium kening Aini sebelum berangkat ke kios itu. Usai Reza berangkat, kini Aini pun sendiri di rumah. Dia hanya dudukan di rumah dan mainan HP saja. Saat Aini sedang mainan HP itu, tiba-tiba saja Aini mendapatkan notif pesan dari temannya yang berisi ajakan untuk kumpul bareng alumni lain dan makan bersama di sebuah kafe. Kebetulan memang nanti malam suaminya katanya akan pulang lembur, dan dia di rumah juga sendirian. Akhirnya dia pun memutuskan untuk ikut acaranya pada nanti malam. Saat itu Aini pun langsung menelpon suaminya untuk minta izin kalau dia akan makan malam di luar nanti, tapi tidak bilang kalau dia mau sekalian ada acara kumpulan reuni. Reza yang saat itu sedang sibuk, tiba-tiba saja dia mendengar HP-nya yang berdering, dan dia pun saat itu segera mengangkat teleponnya yang ternyata itu dari istrinya. "Ada apa, Mah?" "Pak, nanti malam aku mau makan di luar ya." "Sama siapa?" "Sama teman aku, Pak. Cewek-cewek." "Oh, ya sudah. Kamu hati-hati ya. Jangan pulang sampai malam." "Iya, Pak." Saat malam itu pun, Aini pun berdandan rapi dan cantik sekali. Dengan mobilnya dia pun langsung pergi menuju ke lokasi kafe yang sudah dikirim oleh temannya. Saat itu tepat menjelang Isya, akhirnya Aini pun ketemu sama teman-teman cewek sekolahnya dulu, bahkan teman cowoknya juga. Mereka semua datang dengan pakaian yang keren dengan masing-masing yang baru. Mereka juga saling bercanda ria dan juga saling bertukar cerita. Bahkan ada juga yang mengajak anaknya,
karena memang kebanyakan sudah berkeluarga namun ada yang belum. Namun saat di keramaian itu, Aini ternyata pandangannya tertuju pada satu cowok yang berpakaian lumayan mewah. Dan ternyata dia adalah mantannya waktu sekolah dulu, namanya Dimas. Saat itu Dimas tampil sangat beda sekali. Dia terlihat ganteng dan juga sangat keren sekali. Bahkan di dalam hatinya, Aini juga merasa kagum melihat Dimas yang sekarang. Dan ternyata Dimas ini juga belum menikah. Ketika ditanya oleh teman-temannya, Dimas bercerita kalau dia katanya sekarang menjabat sebagai HRD di salah satu perusahaan yang besar yang ada di ibu kota dan bisa dibilang sukses sekarang. Ternyata Dimas juga diam-diam memperhatikan Aini. Rupanya Dimas ini masih tertarik dengan Aini. Dan saat semua sedang sibuk masing-masing, Dimas pun menghampiri Aini dan bertanya soal kabarnya. "Ai, bagaimana kabarmu?" "Baik mas, kamu sendiri gimana? Sekarang kok kelihatan sudah sukses ya?" jawab Aini kepada Dimas. "Iya, alhamdulillah lah." "Oh iya, kamu sudah menikah, Ai?" "Sudah Dim, tapi belum punya momongan." Saat itu Aini yang dihampiri Dimas anehnya malah merasa berbunga-bunga. Dan akhirnya dia pun bercerita kalau dia sudah berkeluarga namun belum punya momongan. Begitu juga dengan Dimas yang menceritakan kesehariannya. Dan seolah dia bercerita seperti orang yang sudah bisa membeli apapun ya, dia pun seakan pamer saat itu. Ternyata memang Aini juga masih ada rasa dengan Dimas. Ditambah sekarang kecakapannya Dimas semakin sempurna. Akhirnya saat itu Dimas pun meminta nomor HP-nya Aini, karena memang nomor HP yang dulu sudah tidak aktif lagi. Ai, aku boleh minta nomor HP kamu gak? Biar bisa kontekan gitu." Iya ya, boleh dong Dim," balas Aini. Aini pun tanpa sungkan langsung berikan nomor HP-nya kepada Dimas. Saat usai acara telah selesai, Aini pun segera pulang ke rumahnya saat itu pukul 8 malam. Setibanya di rumah ternyata suaminya pun telah pulang. Sambil menunggu di kamar, Aini pun saat itu mainan HP dan tiba-tiba saja dia mendapatkan pesan baru dari nomor yang tidak dikenal. Ternyata itu adalah nomor dari Dimas. Aini pun saat itu langsung merespon pesan dari Dimas. Dan tepat pada malam itu, mereka pun saling bertukar pesan bahkan bercanda yang bisa dibilang berlebihan. Karena memang Aini ini sudah bersuami. Namun Aini yang ngantuk. Akhirnya dia pun ketiduran sambil memegangi HP-nya yang masih berbalas pesan dengan Dimas. Dimas saat itu tidak mendapatkan balasan pesan dari Aini lagi. Karena saat itu, dia juga tidak tahu kalau Aini sudah ketiduran, akhirnya dia pun ikut tidur juga. Tepat pada pukul 10 malam, saat Reza tiba di rumah dan pintunya pun sudah terkunci, Reza mengira kalau Aini pasti sudah tidur. Dan dia pun langsung membuka pintu dengan kunci cadangan yang juga dia bawa. Benar saja dugaan dari Reza. Karena saat dihampiri ke kamarnya, dia mendapati istrinya tertidur sambil memegang HP-nya. Dia pikir tadi Aini paling lagi nonton YouTube ataupun apa. Dia juga saat itu tidak berpikir macam-macam kepada istrinya itu. Dan untungnya saat itu layar HP-nya juga sudah off karena baterainya juga sudah habis. Dan saat itu HP Aini pun langsung diambil oleh suaminya dan ditaruh di nakas samping tempat tidur. Dan setelah itu, Reza pun kemudian membersihkan badannya dan langsung beranjak tidur di samping istrinya. Pada keesokan paginya, saat Aini terbangun dan dia pun kaget saat mendapati suaminya sudah ada di sampingnya. Dia teringat tadi malam ketiduran saat sedang habis setan dengan Dimas. Dia pun langsung gelagapan mencari ponsel yang sudah tidak ada di genggamannya. Saat itu dia mendapati HP-nya di nakasnya. Untungnya HP-nya saat itu sudah lowbat. Jadi dia kira aman kalau Reza tidak tahu soal dirinya yang kembali kontekan dengan sang mantan. Seperti hari-hari biasanya, Aini pun saat itu nunggu amang bubur yang lewat. Dan usai Reza terbangun, dia pun bergegas mandi dan sarapan lalu berangkat lagi ke kios barunya itu. Karena memang saat itu urusannya juga belum selesai. Bahkan Reza mungkin minggu-minggu ini akan pulang larut malam dengan terus. Usai kepergian dari Reza, Aini kemudian langsung mengecek HP-nya. Dia juga mendapati pesan dari Dimas yang belum terbalas. Dia langsung meminta maaf karena semalam sudah ketiduran. Dimas juga langsung merespon dan parahnya Dimas yang saat itu dengan libur malah mengajak Aini untuk ketemuan. Jiwa selingkuh Aini pun tergoda, dia mengiyakan ajakan dari Dimas. Pada siang harinya tanpa sepengetahuan dari Reza,
Aini dan Dimas pun ketemuan di kafe dan makan bersama serta bercanda bersama. Saat itu Dimas nekat mengungkapkan sukanya kepada Aini, padahal dia juga sudah tahu kalau Aini sudah punya suami. Hai, semenjak kita ketemu kemarin, aku jatuh cinta kembali sama kamu. Aku sebenarnya masih ada rasa sama kamu. Kamu mau gak jadi pacar aku? Iya mas, aku juga sebenarnya masih ada rasa sama kamu. Tapi hubungan kita jangan sampai ada yang tahu ya. Karena memang Aini yang juga masih suka dengan Dimas. Parahnya Aini pun menerima perasaan dari Dimas dan dia menjadikan Dimas sebagai suami simpanannya. Namun saat itu Aini bilang kalau dia tidak bisa ketemuan terus karena nanti Reza bisa curiga. Singkat cerita, usai makan bersama telah selesai. Mereka berdua pun segera pulang ke rumah masing-masing. Hal itu pun tentunya terus berlanjut meskipun jarang ketemu, tetapi mereka saling berkomunikasi satu sama lain. Hari demi hari Reza pun kini tampak curiga dengan Aini istrinya, yang terkadang izin untuk keluar dengan alasan mau ketemuan sama teman cewek-ceweknya. Parahnya juga ini juga sudah pernah check-in bareng sama Dimas tanpa sepengetahuan Reza suaminya. Reza pun kemudian berpura-pura sibuk pada hari itu, dan dia bilang kalau hari ini dia mau lembur lagi. Aini pun langsung izin mau pergi kepada Reza. Usai Reza berangkat, dia pun berniat mau kencan lagi sama Dimas yang entah kenapa sekarang sering libur bekerja. Reza kala itu langsung menelpon teman ceweknya Aini, dan dia bertanya apakah Aini bersamanya. Namun teman-temannya itu bilang kalau dia sudah lama tidak bertemu dengan Aini. Dan dari situlah muncul kecurigaan yang Reza semakin bertambah. Kemudian Reza pun meminta ditemani salah satu karyawannya yang cowok itu untuk mencari keberadaan istrinya. Reza pikir pasti mereka ada di sebuah kafe di daerah sekitaran sini. Bahkan saat itu Reza pun sampai muter-muter di beberapa kafe untuk mencari keberadaan istrinya itu. Hingga tibalah di sebuah kafe yang ketujuh usai mampir di beberapa kafe yang sebelumnya. Akhirnya Reza pun mengenali pakaian seorang yang sedang duduk. Saat itu seketika murkalah Reza dan karyawannya yang diajaknya itu ketika mereka melihat istrinya berbohong dan ternyata dia sedang selingkuh. Namun saat itu Reza berniat membuat Aini terkejut akan kehadirannya. Reza pun menghampiri ke arah dapur kafe dan dia pun bilang sama pegawai di sana untuk meminjam seragamnya sebentar. Lalu dia akan menyamar sebagai pelayan di kafe itu. Kemudian tanpa dipesan, Reza pun membawa sepiring makanan lalu diantarkan ke meja tempat Aini dan Dimas. Karena kebetulan saat itu mereka berdua sedang bermesra-mesraan. Permisi mas, mbak, ini hidangannya. Loh mas, kita kan udah pesan, jawab Dimas kepada pelayan itu. Ini spesial untuk mas dan mbaknya yang saat ini sedang mesra. Sontak mereka pun kaget karena mereka tadi udah pesan. Dan saat Aini memandang ke arah pelayan itu, dia pun terkejut tidak bisa berkata-kata. Dimas tidak tahu kalau itu ternyata suaminya dari Aini. Reza pun seolah akting tidak kenal dengan Aini dan langsung beranjak pergi meninggalkan mereka meskipun Aini sempat memanggilnya. Mas Reza. Saat itu pun Reza dan karyawannya langsung pergi dari kafe itu. Kemudian Reza pun pulang ke rumah usai mengantarkan karyawan itu ke kios lagi. Aini yang telah ketar-ketir kala itu, dia pun minta langsung segera pulang ke rumahnya. Dia saat itu sempat menjelaskan kepada Dimas kalau tadi itu adalah suaminya. Dan Aini juga tidak tahu kenapa Reza tiba-tiba memakai baju pelayan dan ada di kafe itu. Dim, itu tadi suami aku. Kok pakai baju pelayan sih? Aku juga gak tahu Dim. Padahal tadi dia bilangnya mau ke kios, mau urus kios. Kala itu mereka pun segera pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah, Reza pun sudah menunggu di ruang tamu beserta sebuah koper besar berisi pakaian dari istrinya. Reza sudah tidak mau mendengarkan penjelasan dari Aini lagi, karena memang dia sudah kecewa. Dia yang sudah susah payah banting tulang cari nafkah, malah ditinggal selingkuh oleh istrinya. Pak, maafin aku pak. Aku bisa jelasin semuanya, ucap Aini sambil menangis. Aku sudah tidak butuh penjelasanmu lagi. Semua sudah jelas. Dan mulai sekarang, aku talak kamu. Saat itu juga Reza pun yang sudah sangat kecewa dan sakit hati karena sakit hati dia langsung menalak Aini. Dan dia pun menyuruhnya pergi dari rumah itu yang telah dibangun dengan kerja kerasnya dari Reza.
Reza pun saat itu akan mengurus semua surat perceraiannya besok ke pengadilan agama. Bawa semua baju kamu, itu sudah aku siapkan. Jangan pernah injakan kakimu lagi di rumah ini. Pergi. Aini pun saat itu hanya bisa menangis dan tidak bisa mengapa-ngapain. Dan akhirnya dia pun pergi dari situ dan sangat menyesal karena telah selingkuh. Kemudian Aini pun menghubungi Dimas dan dia minta dijemput oleh Dimas. Akhirnya kini Aini pun mutusin untuk tinggal bersama dengan Dimas di rumah yang sudah tidak terlalu besar. Dan singkat cerita, setelah masa iddah cerai selesai, Aini pun malah akan langsung menikah dengan Dimas. Dan suatu hari Reza yang masih tidak terima karena telah dihianati. Seperti biasa dia pun pagi-pagi membeli bubur dari Amang-Amang. Dan selang beberapa saat kemudian Amang-Amang bubur pun telah lewat. Saat itu Amang bubur pun bertanya kepada dia, kenapa tumben dia beli sendiri, bukan dari istrinya. Reza pun lalu menceritakan kalau dia sudah bercerai karena Aini sudah selingkuh. Loh mas, kok tumben? Mbak Aini yang mana? Kok yang beli bubur kamu bukan Mbak Aini? Saya sudah bercerai, Mang. Emangnya kenapa, Mas? Kalau boleh tahu, saya lihat kalian ada ayam kok. Aini sudah selingkuh, Mang. Bahkan kala itu Reza pun curhat kepada tukang bubur itu. Dan dia juga bilang dia masih dendam dengan mantan istrinya. Reza juga saat itu berbicara dia berniat mau menyantet pebintornya itu. Namun dia tidak tahu di mana lokasi dukun di sekitaran sini. Kemudian saat itu, Amang itu pun tahu dan memberikan lokasi alamat dukun di sekitar situ. Dia lalu menuliskannya di sebuah kertas. Sebenarnya saya dendam sama orang itu, Mang. Dan saya ingin menyantet dia. Tapi saya tidak tahu alamat dukun di sekitaran sini. Kira-kira Mamang tahu gak ya? Saya kebetulan tahu, Mas. Bentar ya, saya tuliskan dulu alamatnya. Saat itu tukang bubur ayam pun langsung menuliskan alamatnya dan kemudian diberikan kepada Reza. Ini mas. Makasih banyak ya Mang. Dan singkat cerita, sore harinya tanpa menunggu lama Reza pun langsung mencari lokasi rumah dukun itu. Ternyata rumah dukun itu berada di kecamatan sebelah. Dan perjalanannya yang dia tempuh cukup lumayan jauh untuk menempuh waktu setengah jam. Dia pun menuju ke lokasi dengan menggunakan mobilnya. Hari itu dia tidak mengurusi kiosnya lebih dulu. Dan selang beberapa saat kemudian, akhirnya dia pun sampai juga di lokasi rumahnya dukun itu. Sesampainya di sana ternyata rumahnya tidak terlalu besar dan juga terkesan tua serta angker. Akhirnya saat itu Reza pun langsung menyambangi rumah dukun itu dan langsung mengetuk pintu rumahnya terlebih dahulu. Tok tok tok. Dan setelah dia mengetuk pintu, terlihat seorang dukun yang sudah paruh baya menemui Reza. Namanya Mbah Diro. Dia pun diajak masuk ke dalam rumahnya. Sesampainya di dalam rumah dukun itu, Reza pun langsung menjelaskan niatnya kepada Mbah Diro. Gini Mbah, saya datang ke sini mau menyantet seseorang. Apakah kamu bawa fotonya? Bawa Mbah. Ini fotonya. Usut punya usut, Reza punya foto dari Dimas. Karena memang saat itu karyawannya yang diajaknya saat di kafe berhasil memotret diam-diam Dimas dan juga istrinya. Lalu foto itu diberikan kepada Mbah Diro. Dan tepat pada hari itu juga, mereka pun akan melakukan ritual. Mbah Diro dan Reza pun kemudian masuk ke dalam ruangan ritual. Asap kemenyan sudah mengepul dan Mbah Diro pun langsung merapalkan mantra-mantranya. Dan setelahnya, beliau pun mengikat foto itu dengan boneka jerami yang telah diasapkan di atas kemenyan sembari ditusuk-tusuk dengan menggunakan jarum tajam. Mbah Diro pun menusuk di bagian kaki, dada dan juga tangan sampai beberapa kali. Dan anehnya, dari boneka jerami yang telah ditusuk-tusuk itu, boneka itu mengeluarkan darah yang mengalir, membuat saat itu Reza yang melihatnya terasa merinding. Saat itu juga diam-diam saja hembusan angin tiba-tiba masuk, membuat Reza dikejutkan dengan sebuah asap yang datang menghampiri ke Mbah Diro. Namun asap itu tidak menampakkan wujud apa-apa. Saat itu tubuh Reza pun semakin gemetar, karena dia juga mencium bau busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Selang beberapa saat kemudian, ritual pun telah selesai. Kemudian Mbah Diro pun memberikan boneka jerami itu kepada Reza dan disuruh untuk dipendam di kuburan nanti. Bawa boneka jerami ini
dan nanti kau pendam di kuburan. Baik, Mbah. Ini mantranya, nanti kamu bacakan saat kamu sedang menguburkan boneka jerami ini. Imbu Mbah Diro sembari memberikan kertas mantra. Iya, Mbah, nanti akan saya lakukan. Reza pun paham dan kemudian dia pun segera pulang. Tidak lupa sebelum pulang, dia juga membayar maharnya terlebih dahulu. Saat di dalam perjalanan pulang, dia pun langsung mampir terlebih dahulu di sebuah kuburan yang sepi dan juga langsung menguburkan boneka jerami itu. Kebetulan saat itu juga sudah pukul jam 9 malam. Sampainya di kuburan, dia pun langsung menggali tanah untuk menguburkan boneka jerami itu. Tapi saat dia sedang menguburkan boneka itu, tiba-tiba hembusan angin kencang datang membuat suasana di dalam kuburan semakin mencekam. Reza pun saat itu gemetaran serta merinding. Dia segera mempercepat menyelesaikan pendem boneka itu. Tidak lupa juga dia membacakan mantranya yang sudah diberikan oleh Mbak Diro tadi. Dan ketika semuanya sudah selesai, dia pun segera pulang. Saat Reza berjalan menuju ke mobilnya, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang ada di belakang tubuhnya. Sontak dia pun langsung terperanjat. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan saat dia menoleh ke belakang, dia pun terkejut karena di belakang itu sudah ada sosok pocong yang telah berdiri dengan wajah yang hitam yang sangat menyeramkan dan pakaiannya putih lusuh penuh dengan tanah kuburan. Sontak saat itu dia pun langsung berteriak dan lari terbirit-birit menuju ke mobilnya yang sudah terparkir di depan kuburan. Sesampainya di mobil, dia pun saat itu diam sejenak untuk mengatur nafasnya yang masih terasa ngos-ngosan serta jantungnya yang berdegup dengan kencang. Aku harus cepat pulang. Serem banget. Aduh, ucap dia karena ketakutan. Namun saat dia akan menghidupkan mesin mobilnya, tiba-tiba saja tidak mau menyala. Dia pun merasa panik ketika itu. Aduh, kok gak bisa nyala sih? Kenapa ya ini? Perasaan tadi gak kenapa-napa deh, gumam Reza. Seketika dia yang sedang sibuk heran dengan mesin mobilnya yang tidak mau menyala, tiba-tiba saja Reza pun mendengar ada suara wanita. Suara wanita itu tertawa dalam mobilnya dengan suara yang sangat kencang sekali. Dan saat itu, wajah sosok itu sangat menyeramkan sekali. Sosok wanita dengan wajah penuh darah yang berlumuran, dengan rambut panjang yang acak-acakan. Reza pun saat itu membelalakan kedua matanya dan juga berteriak dengan kencang. Saat itu akhirnya dia pun ambruk pingsan di dalam mobil karena sudah sangat lemas sekali. Setelah tadi dia melihat sosok pocong, dan sekarang dia pun melihat satu mobil dengan sosok kuntilanak. Reza pingsan di dalam mobilnya itu sampai pagi hari. Dan pagi hari itu setelah subuh, dia pun segera pulang. Anehnya saat itu mesin mobilnya sudah bisa menyala lagi. Segeralah dia pun pulang ke rumahnya. Sementara di sisi lain di rumahnya Dimas, kini Aini mendapatkan fakta yang mengejutkan. Karena ternyata Dimas ini sudah lama di DO dari kantornya. Dan kini dia pun hanya tinggal di sebuah rumah kecil yang katanya miliknya, padahal itu hanyalah rumah sewa. Saat itu kecewalah Aini karena sudah menyanyiakan Reza yang notabene sudah kaya dan dia pun hidup enak di rumahnya. Singkat cerita, pada suatu malam, Dimas ini tiba-tiba terbangun dan merintih kesakitan pada dadanya yang saat itu sulit untuk bernafas. Dan pada kaki serta tangannya saat itu terasa seperti mati rasa. Aini yang panik usai terbangun mendengar teriakan dari suaminya yang merintih kesakitan. Dia pun langsung terbangun. Mas, kamu kenapa mas? Dadaku sesak dek. Kaki sama tangan sakit semua. Ya sudah, kita ke rumah sakit sekarang saja ya mas. Saat itu akhirnya Aini pun langsung membawa Dimas menuju ke rumah sakit untuk dicek kondisinya. Dengan menggunakan mobil Aini yang diberikan oleh Reza, dan serta menggunakan uang sisa pesangon Dimas yang untuknya masih ada. Mereka pun sangat buru-buru sekali menuju ke rumah sakit. Pada malam itu, setibanya di rumah sakit, Dimas pun langsung dicek medisnya. Dan setelah diperiksa, kata dokter kalau Dimas mengalami kelumpuhan total pada tangan dan juga kakinya, sehingga Dimas tidak bisa mengapa-ngapain. Dan singkat cerita, setelah kejadian itu, kini Ainilah yang mencari kerja demi memenuhi kebutuhan dirinya dan juga Dimas. Dimas kini hanya terbaring di rumah saja dan tidak bisa mengapa-ngapain. Dan parahnya setiap malam, Dimas juga selalu diteror oleh sosok pocong dan juga kuntilanak kiriman dari Reza.
Namun hanya dia saja yang bisa melihat sosok-sosok itu, sedangkan Aini tidak bisa lihat. Aini kini hanya bisa menyesali perbuatannya itu. Namun dia tidak bisa berharap kembali kepada Reza seperti dulu lagi. Kini pahit hiduplah yang dialaminya karena harus mencari nafkah sendiri dan juga merawat Dimas yang gak guna. Mungkin itulah karma baginya. Pada suatu malam, saat Aini sudah tidur lebih dulu karena terasa capek kerja seharian, sementara saat itu Dimas belum bisa tertidur. Tiba-tiba saja Dimas melihat ada bayangan hitam yang masuk ke dalam kamarnya dengan bau busuk yang sangat menyeruak. Saat itu bayangan hitam tersebut mengelilingi kamarnya dan berhenti di pojok kamar. Sesaat kemudian bayangan hitam itu pun berubah menjadi sosok pocong yang sangat menyeramkan. Sosok itu menatap tajam ke arah Dimas dengan mata merah yang menyala. Dimas pun ketakutan, dan dia pun akhirnya ambruk pingsan setelah melihat sosok itu yang sangat mengerikan. Dan di saat itu, dia juga bermimpi buruk. Dia bermimpi berada di sebuah kuburan yang sangat gelap dan juga sepi sekali. Di sana ada banyak sekali gundukan makam. Dimas pun tiba-tiba saja dikejutkan dengan suara yang memanggil namanya dari belakang. Dimas, Dimas. Seketika dia pun merinding dan gemetaran. Karena penasaran, dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang siapa yang memanggil itu. Namun saat menoleh ke belakang, dia pun dibuat terkejut. Dia melihat ada beberapa sosok pocong yang sangat menyeramkan sekali yang menatap ke arahnya. Sosok pocong itu jumlahnya tidak hanya satu, namun juga ada puluhan. Dia tidak bisa berkata apa-apa, tubuhnya pun gemetaran, jantungnya sudah tidak aman lagi. Di saat dia ketakutan itu, dia juga di sana melihat makam. Makam itu bertuliskan namanya yang ditulis di batu nisan itu. Dia semakin ketakutan tidak karuan rasanya saat itu, sampai teriak-teriak melihat tulisan nisan yang sudah tertulis namanya. Hah? Tidak. Dan setelah itu semua, Dimas pun terperanjat dan terbangun dari pingsannya. Dimas pun terbangun lagi dengan teriakannya itu, membuat Aini yang ada di sampingnya terbangun ketika mendengar teriakan dari suaminya. Ada apa, Mas? Saat itu Dimas pun terlihat ngos-ngosan, nafasnya tidak beraturan dan jantungnya pun berdegup sangat kencang. Dia juga saat itu tidak menjawab pertanyaan dari istrinya Aini. Segera saat itu Aini pun mengambilkan air putih ke dapur untuk suaminya. Namun saat dia hendak kembali ke kamarnya, dia lagi-lagi dikejutkan dengan sekelebat bayangan hitam yang telah melintas. Sontak dia pun terperanjat dan terdiam sejenak ketika mencium bau busuk yang sangat menyeruak ke dalam hidungnya. Aini juga merasakan ada udara yang berhembus di tengguk lehernya, membuatnya merasa merinding. Namun saat itu, dia tidak terlalu memperdulikannya, dan dia pun kembali ke kamar membawakan air putih untuk Dimas suaminya. Ini Mas, minum dulu. Kamu kenapa sih Mas? Gak apa-apa, aku cuma mimpi buruk. Ya sudah, tidur lagi saja, gak usah dipikirin. Kan cuma mimpi Mas. Tiba-tiba saat itu Aini pun kebelet buang air kecil, dan dia pun segera pergi ke kamar mandi. Sesampainya di dalam kamar mandi, tiba-tiba saja Aini mendengar ada suara wanita yang menangis terseduh-seduh di tengah malam itu, yang membuat Aini merasa merinding dan juga takut. Dan saat itu, dia dikejutkan dengan suara langkah kaki yang besar sekali yang berjalan menuju ke arah kamar mandi. Sontak Aini pun terkejut karena dia pikir kalau suaminya, Dimas, tidak bisa berjalan. Tapi kenapa tiba-tiba ada suara? Dia pun semakin ketakutan dan juga gemetaran. Dengan suara langkah kaki itu, dia pun tidak berani keluar dari dalam kamar mandinya. Namun akan tetapi Aini pun akhirnya mencoba untuk keluar dari situ. Dan di saat dia keluar, ternyata tidak ada apa-apa, dia pun merasa lega. Dan pada keesokan paginya, Aini yang sudah menyiapkan sarapan untuk Dimas, dia pun beranjak berangkat bekerja. Dia bekerja di sebuah toko sembako menjadi pelayan yang bantu-bantu di sana. Di sisi lain, Reza yang sekarang hanya fokus mengembangkan bisnis kiosnya. Dia pun sudah mencoba melupakan Aini. Dan sekarang dia juga sudah memiliki kekasih pujaan hatinya yang baru, yang dia temui saat Rini membeli HP di kiosnya. Dan saat itulah Reza melihat Rini langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Kebetulan waktu itu Reza yang melayani Rini saat Rini membeli HP, karena saat itu karyawannya sedang sholat. Reza pun mengajak dia kenalan, bahkan sampai minta nomor HP-nya.
Reza berniat akan segera menikahi Rini, calonnya ini yang sangat cantik sekali dan juga baik sekali. Singkat cerita, Reza dan Rini pun akhirnya sudah menikah. Dengan Rini, si gadis yang menerimanya dengan apa adanya, meskipun dia tahu kalau Reza adalah duda. Siang itu Reza pun mengantarkan Rini untuk belanja bulanan di toko sembako itu. Karena istri yang sekarang, dia jago masak, jadi dia selalu belanja untuk stoknya. Semenjak Reza menikah dengan Rini, dia jadi sering meluangkan waktu untuk istrinya dan juga mengantarkan belanja kemana saja. Dan pada siang hari itu, saat mereka pergi ke toko sembako untuk membeli kebutuhan rumah tangganya, ternyata toko sembako yang mereka datangi itu adalah tempat kerjanya Aini, mantan istrinya itu. Saat itu Reza dan Rini bertemu dengan Aini yang sedang menata barang di etalase. Sontak Reza pun terkejut dan mencoba menyapanya. "Aini, kamu sekarang kerja di sini?" Iya mas." "Kok bisa? Bukannya suami kamu dulu kaya raya ya?" "Dimas sekarang lumpuh mas. Dia di rumah saja, tidak bisa apa-apa, dan sekarang aku yang harus kerja keras mas." "Ya ampun, aku turut prihatin ya nih." "Iya mas, aku juga minta maaf ya. Dulu sempat tinggalin kamu dan nyakitin kamu. Sekarang aku nyesel mas, tapi aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua ini mungkin karma buat aku mas." "Sudahlah, yang lalu biarlah berlalu. Aku sudah maafin kamu kok." "Oh iya nih, ini kenalin istriku, namanya Rini." "Sayang, kenalin, ini mantan istriku dulu." Rini pun tidak marah kala itu dan dia pun mau berkenalan dengan Aini, mantan istrinya. Karena baginya Aini sudah menjadi masa lalunya untuk Reza, suaminya. "Istrimu cantik ya mas, dan soleha. Kamu juga pantas mendapatkan yang lebih baik." "Ya sudah, kalau gitu aku belanja dulu ya, buat masak istriku." Saat itu Aini pun hanya bisa merenung semua yang sudah terjadi. Dia menyesal. Akan tetapi inilah kenyataan yang harus dia terima, karena dulu telah meninggalkan Reza, suaminya. Kala itu Reza yang mendengar kalau suaminya sudah lumpuh dan juga tidak bisa apa-apa. Reza pun sangat puas dan juga senang, karena akhirnya balas dendamnya pun telah berhasil. Dia melihat penderitaan mantan istrinya yang sekarang, yaitu Aini. Namun di sisi lain dia juga merasa iba dengan Aini. Dia yang pura-pura baik dan merasa iba saat itu. Padahal sebenarnya di dalam hatinya sangat senang sekali karena mereka saat itu hidup menderita. Sementara di rumah Aini saat di malam hari, saat itu malam pun semakin larut. Dia pun masuk ke dalam kamar dan langsung tidur menenggelamkan tubuhnya di balik selimut dengan ngos-ngosan. Di saat itu Dimas pun terbangun karena sejak siang dia sudah tidur. Saat itu sekitar pukul 2 dini hari. Dimas mendengar ada suara ketuk-ketuk di jendela yang ada di samping kamar tidurnya. Sontak dia pun terperanjat dan menoleh ke arah jendela itu. Namun saat dia menoleh, di sana dia mendapati sosok wanita yang sangat menyeramkan, dengan rambut panjang dan mulutnya yang menyeringai. Dimas pun langsung gemetaran, tubuhnya juga melihat sosok itu. Dia pun saat itu menutup kepalanya dengan selimut, sampai dia merasa ngap dan sesak nafasnya telah kambuh. Sosok itu pun mendekat kepada Dimas. Dia yang ketakutan, dia pun semakin sesak nafasnya karena penyakitnya itu semakin parah. Dan dia pun terdiam. Dan pada keesokan harinya, Aini yang mencoba membangunkan Dimas, dia pun terkejut. Karena ternyata Dimas pun sudah meninggal dunia, sudah tidak bernyawa lagi. "Dimas, Mas Dimas, bangun mas." Dia pun langsung meminta bantuan kepada tetangga sekitarnya. Dan saat itu juga jenazahnya pun akan dimakamkan pada saat itu juga. Hari itu Aini pun menangis histeris karena Dimas telah meninggal. Jenazahnya Dimas mengalami keanehan karena tiba-tiba saja kaki tangannya itu mengeluarkan bisul bernanah padahal dia sudah meninggal dunia. Akan tetapi jenazahnya itu akan segera dimakamkan pada hari itu juga. Dan singkat cerita, setelah seminggu meninggalnya Dimas, Aini sekarang hidup sendirian di rumahnya yang disewa oleh Dimas. Hingga sore itu Aini yang baru pulang kerja, tiba-tiba saja dia didatangi pemilik kontrakan itu yang akan menagih uang bulanannya. "Mbak Aini, kapan mau bayar kontrakannya?" "Tolong kasih saya waktu ya bu, nanti pasti saya akan bayar." Alah, nanti terus ya mbak.
Saya sudah ngasih waktu ya mbak. Kalau gak bisa bayar, lebih baik pergi saja deh mbak. Saya mohon kasih waktu bu. Kasih saya kesempatan lagi. Beri saya waktu 1 minggu. Baiklah, kalau gitu saya kasih waktu 1 minggu lagi. Tapi kalau 1 minggu mbak tidak bayar, terpaksa mbak harus pergi dari sini. Iya bu. Singkat cerita, 1 minggu pun kemudian telah datang. Ini sudah waktunya untuk bayar kontrakan, akan tetapi uang yang dari hasil kerja kerasnya tidak cukup, terpaksa dia pun saat itu diusir dari kontrakannya. Sementara di sisi lain Reza dan Rini kini mereka hidup bahagia dan rukun. Apalagi Rini selalu menemani Reza kala kerja di kiosnya. Hingga pada kemudian hari, saat Reza dan Rini istri barunya sedang ada di jalan baru pulang dari kiosnya di sore hari, mereka saat itu tidak sengaja melihat ada orang gila yang ngamuk-ngamuk yang telah dikerumuni oleh para warga. Saat itu mereka pun mencoba untuk mendekati karena penasaran. Mas, ada apa ya? Itu kok rame-rame? Gak tahu deh. Ayo coba kita lihat. Mereka pun lalu turun dari dalam mobil dan menghampiri kerumunan warga itu. Reza pun langsung terkejut karena saat didekati ternyata itu adalah Aini, mantan istrinya yang sekarang sudah menjadi gila. Selama ini Dimas yang sudah sakit-sakitan, yang juga telah meninggal dunia, serta Aini menjadi stres karena dia juga diusir dari rumah sewanya. Aini juga dipecat dan kesulitan cari kerja, hingga akhirnya dia pun menjadi gelandangan dan jiwanya pun sudah korslet. Hingga dia sekarang menjadi gila yang suka keluyuran di jalan raya. Reza yang benci dengan Aini, namun sekarang dia masih merasa tidak tega dengannya. Akhirnya dia pun memanggil dinas sosial dan menyuruh mereka untuk membawa Aini ke rumah sakit jiwa. Dan untungnya saat itu Reza juga sekarang memiliki istri yang sangat baik. Rini pun setuju untuk membawa Aini itu ke tempat rumah sakit jiwa. Dengan singkat cerita, kini Reza dan Rini pun sudah diberi momongan anak pertamanya. Anak itu perempuan dengan cantik, imut dan juga lucu. Mereka berdua pun sekarang hidup bahagia bersama. Dan saat itu Reza pun berusaha menjadi orang yang lebih baik lagi dengan dibimbing oleh Rini yang soleha. Karena ternyata Rini ini adalah lulusan dari pondok. Dan sekarang hidup Reza pun benar-benar lengkap dan sangat bahagia sekali. Kehidupan mereka setelah rasa sakit yang dirasa oleh Reza sekarang berubah menjadi kebahagiaan yang sangat tak terkirakan. Sayang, makasih ya. Kamu mau nerima aku apa adanya. Padahal kamu tahu, aku seorang duda, dan aku juga jauh dari ilmu agama. Semua manusia punya kesalahan, Mas. Dan semua orang berhak memperbaiki diri lebih baik lagi. Saat itu mereka pun saling bercengkrama sambil bermain dengan bayinya. Reza pun benar-benar sudah berubah semenjak hidup berumah tangga dengan Rini. Tidak seperti dulu lagi yang lalai dengan ibadah, karena selalu sibuk mengurusi kios-kiosnya. Jangan sia-siakan orang yang bersama dengan kita. Dan janganlah kita tergiur dengan harta benda ataupun melihat penampilan orang saja yang belum kenal lebih dalam. Penyesalan memang selalu di akhir. Pikirkanlah lebih dahulu perbuatan yang akan kita lakukan, jangan sampai kita salah langkah. Setiap perbuatan pasti akan ada balasnya sendiri, atau ada karmanya. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Cerita pun selesai. Mungkin dari kisah ini kalian juga bisa mengambil hikmah dan pembelajaran, serta kalian juga bisa mengambil sisi positifnya dan buang-buang jauh sisi negatifnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang berkenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.